AI ini akan membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal ataupun yang lain-lainnya. Tanpa saya memperkenalkan panjang lebar, saya langsung ke opening speech kita yang pertama. Mungkin untuk Kakak Sam Victor Rumbiak, Kakak Kita Mata Garuda, saya persilakan untuk pembukaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam ya waktu Papua. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan waktu apa ya di Amerika sekarang ya? Kalau tidak salah di Kolombia sudah mungkin. Jam 6 pagi. Wah, selamat pagi. Terima Selamat kasih pagi. sudah ini ya untuk apa narasumber sudah menyediakan waktu untuk bisa ini ya gabung dalam webinar ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah kondisi ya seperti yang kita tahu sekarang kondisi di negara Indonesia ini yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak kerusuhan di Sorong, di Semarang, Pati, Jakarta yang sedang ini ya ada demo untuk aspirasi sebenarnya. Semoga mereka yang demo juga dalam keadaan yang jangan terlalu parah lagi sebenarnya. Kemudian terima kasih teman-teman dari tim Baku Bantu dan juga Terang ini ya yang sudah ini webinar yang kesekian kali. Gunanya cuma satu, tujuannya cuma satu bahwa membantu teman-teman yang akan persiapan untuk tes bakat skolastik. Ini luar biasa ya. Terima kasih sekali buat tim Baku Bantu yang sudah beberapa kali kolaborasi dengan kita Mata Garuda. Terima kasih untuk narasumber-narasumber sebelumnya dan yang sekarang yang sudah spare time dan juga spare knowledge untuk mempersiapkan teman-teman kita. Untuk semua yang hadir tetap semangat untuk mengikuti agar kiranya ilmu-ilmu yang di-share itu menjadi fondasi yang kuat untuk tes-tes yang akan datang dan semoga lulus. Amin. Itu doa dari kita semua sebenarnya. Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk tim Baku Bantu, untuk Terang AI juga yang sudah tetap hadir terus, tetap tidak putus semangatnya untuk membantu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, terima kasih banyak. Saya secara pribadi mungkin meminta maaf kalau tidak begitu aktif ya. Ada sedikit pergeseran roster kerja yang sangat-sangat banyak di tengah kuartal kedua ini ya. Kuartal ketiga sebenarnya mau masuk ke kuartal ketiga sehingga banyak sekali perubahan dan juga apa ya ini hari ini kalau tidak salah pendaftaran terakhir untuk bootcamp ini. Jadi jika ada teman-teman yang hadir di webinar ini dan ingin bahwa atau ada dapat informasi kalau teman yang lain juga lolos ke tahap selanjutnya dan ingin ingin mereka bergabung silakan daftar agar semakin banyak itu semakin baik. The biggest the better lah istilahnya. Dan pasti kakak yang memberikan bimbingan ini itu bisa dikatakan yang berpengalaman sehingga tidak akan sia-sia tips-tips yang mereka berikan. Jadi pasti pasti akan sangat bermanfaat untuk adik-adik. Jadi kalau bisa jika ada informasi tolong di-share sebanyak-banyaknya agar yang daftar juga banyak, yang mendapat manfaatnya juga banyak. Begitu. Terus untuk bootcamp ini akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 14 kalau tidak salah. Ya semoga di 14 hari atau 2 minggu itu knowledge yang dibagikan itu on point, tepat sasaran, dan ini juga ya menjadikan kepercayaan diri ya buat adik-adik yang nanti akan maju ke tahap berikutnya. Dan kemudian dari situ ini istilahnya sudah berapa stepping stone ya, stepping stone yang sudah dilewati. Jadi jangan kita di tim Mata Garuda atau di teman-teman itu selalu yakin percaya kalau ini kalau dekatmu tidak akan lari kemana lah istilahnya. Jangan tuh gambaran kami. Gitu.
Uh, saya juga mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah lolos dari administrasi dan yang ikut webinar ini, sehingga mereka apa ya? Kalau kita lihat dari penerimaan sebelumnya yang agak sedikit menurun itu, jangan kita jadikan itu sebagai suatu kecewaan, tapi suatu titik belajar bahwa oke, saya kurang di sini, dan di sini. Berarti di tahun depan, apalagi LPDP kan, ya semoga ke depan tahun-tahun ke depan itu masih dibuka ya 2 batch. Eh, ya ya, mungkin 2 batch itu yang akan menjadikan kesempatan itu tidak terkubur, tapi masih ada lagi. Kita berdoa supaya penerima beasiswa dari Papua untuk LPDP itu semakin banyak. Sehingga dengan semakin banyaknya orang yang dapat beasiswa, semakin baik juga kita untuk tanam. Moderator mungkin itu sekian dari saya. Uh, Semoga yang mengikuti ini juga jangan bosan ya. Tapi jika ada pertanyaan, silakan sekali untuk ditanyakan. Jika ada yang ingin apa ya, menanyakan tips ataupun mungkin sekedar menanyakan hal di luar dari ini, tapi masih dalam lingkup beasiswa LPDP, silakan. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih banyak untuk semua. Terima kasih banyak untuk waktunya. Silakan kakak moderator. Oke, terima kasih Kak Victor untuk Siap. pembukaannya di sore menjelang malam hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan kita juga. Saya jangan jangan lupa ya untuk teman-teman semua sebelum kita masuk materi ini, teman-teman mungkin bisa siapkan pulpen, buku, catatan yang bisa digunakan karena ini merupakan langkah awal untuk masuk dalam tes bakat skolastik dan ketika terjadi miss sedikit itu bisa berdampak gitu. Jadi teman-teman bisa menyiapkan pulpen, buku, catatan yang bisa digunakan. Mungkin yang kedua ini saya akan perkenalkan kita punya narasumber kita. Di sini ada Kak Stanley Waita. Saya sampaikan selamat malam kembali lagi ataupun selamat pagi di Amerika. Kakak ini merupakan lulusan S1 dari Teknik Sipil dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa dari Provinsi Banten dan saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Columbia University di Magister Urban Planning. Mungkin Kakak Stanley ini akan menjelaskan atau memaparkan kepada kita semua bagaimana sih tata cara untuk proses bakat skolastik ataupun apa sih aplikasi yang akan digunakan dalam bakat skolastik ini. Mungkin tanpa memperkenalkan lebih dalam lagi terkait Kakak Stanley, waktu saya persilakan untuk menjelaskannya. Terima kasih Kak. Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Dan di sini karena pagi saya baru bangun. Jadi minta maaf kalau misalnya saya suara atau saya punya apa namanya masih tidak belum bersemangat, tapi ya saya mencoba untuk bisa sharingkan ini ke teman-teman karena TBS ini salah satu tes LPDP yang sangat-sangat dihindari orang-orang. Atau tahu kenapa, jadi akhirnya banyak sekali yang pengen punya LOA dulu baru akhirnya daftar toh. Tapi eh, karena saya percaya bahwa karena ketong daftar di jalur afirmasi putra putri Papua, jadi pasti dia punya passing rate juga tidak sebegitu tinggi seperti yang lain. Jadi saya percaya bahwa teman-teman tuh pasti bisa kayak gitu. Iya, tadi sudah sedikit diperkenalkan dan minta maaf juga kalau misalnya saya batuk-batuk karena di sini pas sekali perubahan cuaca dari summer ke fall, jadi memang tiba-tiba drop, tapi tidak apa-apa. So, saya bakal share. Saya tidak pakai PPT. Sekarang teman-teman, kita langsung masuk pada file panduan. Karena banyak sekali yang mungkin bilang kalau, "Oh, kenapa harus di panduan? Kenapa tidak dibuat PPT dan lain-lain?" Tapi karena, mmm, di panduan sendiri itu tuh sangat detail gitu. Kalau misalnya saya kasih masuk di PPT, saya takutnya nanti ada beberapa hal yang akhirnya tidak masuk gitu. I hope you got it ya, kayak gitu. Nah, jadi, sebelum itu saya mau tanya dulu ke teman-teman, kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Sudah, Ya, Kak. sebelum itu saya mau tanya ke teman-teman dulu, ini
tes LPDP pertama kali atau kedua kali atau ketiga kali? Bisa dijawab dulu biar kita saling interaksi. Di kolom komentar bisa ngomong langsung. Pertama. Pertama. Pertama kali kakak. Wow. Keren ya, berarti Mata Garuda sudah sangat keren ini untuk memperkenalkan LPDP ke teman-teman. Dan juga kalian sudah berani untuk mau daftar, itu best. Maksudnya kalau misalnya ada yang 2 kali mungkin sudah sedikit familiar dengan tes bakat skolastik itu seperti apa. Asa tambah ini jadi 3 kali. Oke, semangat Kak Tigris, semoga kali ini pasti dapat. Iya, kita masuk ke sini ya teman-teman. Penerima beasiswa LPDP tahun 2024 batch 2, dan ketika saya menerima beasiswa LPDP banyak sekali saya bantu orang gitu, maksudnya untuk di skolastik, dan ternyata informasi-informasi yang sangat sederhana seperti username, password, dan lain-lain itu tuh kadang miss gitu. Jadi ketika orang sudah mau di tes bakat skolastik, akhirnya dong baru tahu bahwa, oh ternyata username tuh ini, ternyata password tuh ini. Jadi semua teman-teman sekarang ketong fokus pada dia buku panduan, ketong kulik satu demi satu. Saya sudah highlight juga beberapa yang penting yang nanti akan saya sampaikan kayak gitu. Ya, tes bakat skolastik sendiri itu tuh dia mengukur potensi dan kemampuan belajar seseorang kayak gitu. Sebenarnya banyak juga yang komplain tentang tes ini, kayak apa sih pentingnya tes ini sebenarnya. Cuman, kalau misalnya teman-teman nanti sudah lulus, itu bakal sangat berguna karena itu sebenarnya mengukur, karena kan ketika teman-teman jadi seorang penerima beasiswa, teman-teman pasti masuk di sekolah-sekolah yang besar gitu, sekolah-sekolah yang luar biasa, dan, kemampuan anak-anak yang di situ juga bukan, biasa-biasa gitu, pasti luar biasa. Jadi, makanya LPDP mau memastikan bahwa oke, kemampuan dari anak-anak yang juga penerima beasiswa LPDP itu, sesuai dengan standar kayak gitu. Nah, ada 3 tes atau penalaran, yaitu penalaran verbal, ini terdiri dari 23 soal. Terus penalaran kuantitatif itu ada 25 soal, pemecahan masalah itu ada 12 soal. Nah, untuk tipe oke. Untuk tipe soalnya itu seperti apa nanti, mungkin karena ketong fokus kepada teknisnya dulu, saya coba jelaskan dulu ya teman-teman. Nah, untuk penalaran verbal ini tuh 30 menit. Menurut saya yang paling bisa mudah dipahami itu penalaran verbal. Jadi teman-teman, bisa mencari atau mengumpulkan poin lebih tinggi itu di bagian sini. Maksudnya apalagi teman-teman yang tidak punya, background STEM, kayak mungkin lulusan ekonomi dan ekonomi STEM, I mean like sosiologi dan lain-lain. Nah, itu tuh kan agak susah untuk kuantitatif. Kuantitatif itu kayak, suku, kayak perhitungan lah kayak gitu. Jadi emang agak susah. Jadi saya sarankan di penalaran verbal ini berlatih baik-baik dan kumpulkan nilai setinggi-tingginya di penalaran verbal kayak gitu. Nah, terus untuk, pemecahan masalah 12 soal 20 menit. Pemecahan masalah ini agak tricky, jadi memang, dia punya waktu 20 menit, berarti setiap soal tuh teman-teman harus kerjakan berapa menit tuh. Mungkin, sekitar 1, berapa menit kayak gitu. Jadi memang, harus banyak-banyak latihan. Sebenarnya dari tes bakat skolastik ini teman-teman kalau bisa latihan dari sekarang ya, biarpun kalau tidak salah jadwalnya pun belum keluar ya, saya juga ini, tanya beberapa teman-teman. Terus informasi username dan password ujian. Nah, username yang teman-teman pakai nanti di exam browser, itu tuh nomor KTP atau NIK. Jadi ingat ya, ini ditulis biar nanti ketika masuk, biasa tuh ada yang banyak panik dan lain-lain, "Ih, Tuhan ini username apa?" Jadi ditulis dari sekarang, diingat, oke, itu tuh nomor KTP, terus password itu tanggal lahir teman-teman, tapi formatnya kayak gini, jadi tahun, bulan, 2 digit bulan dan 2 digit tanggal, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lahir 1 Maret 1991, ya berarti 1991-03-01, kayak gitu. Jadi dia dari belakang ke depan dari yang biasanya. Nah, jadi ini perlu dicatat dan perlu diingat baik-baik ya, biar nanti, bisa tetap
tidak salah nanti. Nah terus, pada tahun ini saya lupa ya waktu itu, waktu TBS 2024 itu apakah ada 2 perangkat atau cuman 1 ya? Cuman sekarang ternyata ini karena, TBS yang tahap 1, karena kayaknya tahap 2 belum muncul di teman-teman. Jadi sekarang itu mereka, membutuhkan 2 perangkat. Oh my god, saya lupa sekali waktu itu tuh kita juga pakai 2 perangkat atau cuman 1. Jadi, 1 unit desktop ini untuk, aplikasi ujian untuk buka exam browser-nya, terus 1 unit HP itu tuh untuk Zoom. Nanti ada nanti dijelaskan juga ditaruh di mana dan lain-lain. Nah terus, spesifikasinya ini teman-teman perlu cek sebenarnya. Cuman, kalau bisa, cari laptop yang lumayan terbaru mungkin kayak 5 tahun ke belakang atau 4 tahun, 3 tahun gitu, pinjam ke teman atau, ya kalau bisa intinya usahakan laptop yang cukup, tidak lemot lah dan lain-lain, karena itu akan membantu sekali teman-teman bisa me mengakses aplikasinya dan juga mengerjakannya dengan santai, dengan tidak punya beban lagi tentang laptop gitu. Nah, handphone ini, harus ada zoom-nya ya, teman-teman harus ada zoom, terus memiliki kamera yang baik, kamera sangat sangat penting, jadi pastikan itu harus betul-betul bekerja di laptop maupun di handphone teman-teman. Nah, ini yang ketiga nih, koneksi internet yang stabil. Kalau misalnya teman-teman rasa, kayaknya di rumah kurang internet kurang stabil, apalagi saya tidak tahu ya sekarang kondisi di sana bagaimana. Oh my god, aduh saya tidak akan jawab seperti itu. Tapi kayak intinya koneksi internet itu harus stabil, cari tempat-tempat yang mungkin teman-teman rasa, "Oh kayaknya ini lebih stabil," tapi bukan cuma koneksi internet, cuman, tempat dan, kayak lingkungannya juga tuh bisa mendukung, maksudnya, senyap dan lain-lain gitu. Nah ini untuk dia punya perangkat ujian ya. Terus, iya kalau misalnya saya terlalu cepat bisa langsung ini aja cut. Terus informasi, tryout. Nah ini juga baru, kalau tidak salah di tahun ini kah atau di tahun iya iya seharusnya di tahun ini ya 2025. Nah kayak karena waktu pada saat saya kayaknya tahun belum ada tryout deh jadi saya kurang tahu ternyata sekarang LPDP dia tuh perlengkapi, teman-teman dengan tryout. Nah tryout ini untuk apa? Untuk membiasakan diri untuk aplikasi ujian. Jadi teman-teman akhirnya bisa ketika nanti ujian tuh teman-teman sudah tahu dia punya tara, dia punya tahap dan juga mungkin ada ya ini kayak melakukan simulasi ujian. Jadi mungkin ada beberapa soal, I don't know, teman-teman mungkin bisa jawab di komentar kayak pada saat tryout tuh kayak gimana yang sudah daftar LPDP lebih daripada 1 kali. Jadi intinya tuh ini sangat menurut saya ini sangat membantu karena pada saat 1 tahun tuh kayaknya tidak ada. Kayak gitu. Jadi, nanti tanggalnya juga tuh, bakal dikasih tahu melalui WhatsApp dan lain mungkin di website teman-teman juga, keep update kayak gitu dan, ini sesi 1, sesi 2. Nah, di setiap sesi ini, jadwal individual dapat diakses pada aplikasi pendaftaran LPDP. Terus, tautan ruang virtual ini disampaikan melalui WA atau email oleh LPDP. Jadi WA dan email ini juga siap siaga, harus tahu, oh ya oke, di masa-masa tes LPDP nih itu, aplikasi-aplikasi yang sangat penting gitu. Email juga dicek spam-nya, terus dicek juga, trust-nya atau segala pokoknya semua email tuh harus masuk gitu. Takutnya tuh email PDP masuk di spam dan teman-teman akhirnya miss informasi. Nah, terus ini, perlu menjadi perhatian bahwa tryout ini merupakan fasilitas yang disediakan untuk membantu mempersiapkan seluruh proses ujian dengan baik dan lancar. Jadi sangat diharapkan ya teman-teman datang pada saat tryout ya, biar teman-teman bisa lebih, mmm, terbiasa dengan nanti tes TBS-nya kayak gitu dan juga mungkin mendapatkan beberapa, soal-soal kayak gitu. Terus ini, informasi. Nah, informasi ini juga, pelaksanaan ujian itu tuh nanti bakal diakses dari, aplikasi pendaftaran LPDP. Jadi terus tautan Zoom juga bakal dapat dari WhatsApp dan juga email LPDP sendiri kayak gitu. Jadi, sama ya, pelaksanaan dan juga tryout itu bakal sama gitu, dapat informasinya tuh dari sumber yang sama kayak gitu. Nah
Jadi peserta wajib melakukan instalasi aplikasi Exam Browser sebelum hadir tryout. Iya, of course ya, maksudnya ketika tryout itu kan berarti teman-teman sudah simulasi, berarti teman-teman sudah menggunakan exam browser-nya. Jadi, sangat-sangat diharapkan kalau memang bukan sangat diharapkan, wajib banget teman-teman sudah punya, exam browser yang ada di, laptop atau PC yang teman-teman pakai. Cuman aku kurang tahu ya, maksudnya pada saat ini, tryout ini Zoom meeting. Oke, so berarti, nanti teman-teman juga harus pada saat tryout ini kayaknya teman-teman harus juga menggunakan, HP karena di sini kan ada Zoom meeting karena yang, eee, perangkat satunya untuk handphone itu kan digunakan untuk Zoom ya. Nah, jadi, berarti sudah 2 device itu sudah digunakan pada saat, tryout kayak gitu. Nah, ini persiapan sarana prasarana, 1 unit laptop, ini yang sah-HID itu yang penting ya, maksudnya untuk dicek. Itu memiliki minimal 2 gigabyte untuk RAM, terus memiliki webcam atau kamera yang berfungsi dengan baik. Kadang tuh ada yang kamera buram atau kamera bahkan tidak bisa diakses sama sekali, kayak, harus pergi perbaiki dan lain-lain. Oh my god, cari laptop lain, maksudnya persiapkan dari sekarang, siapapun ya teman-teman punya kenalan, kerabat, family, dan lain-lain yang memang bisa membantu, dipinjam dari sekarang, jangan sampai hari H baru langsung tiba-tiba semua dipersiapkan. Saya sangat tidak recommended yang hal-hal yang kayak gitu. Ini kayak pinjam laptop, terus intinya terbaru atau intinya laptop yang tidak lemot lah, laptop yang cukup, stabil untuk bisa menjalankan beberapa aplikasi kayak gitu. Nah, terus 1 unit handphone yang tadi, untuk apa? Untuk Zoom. Jadi, Zoom-nya kayak gimana nanti di bawah dijelasin. Terus, koneksi internet yang stabil yang tadi saya bilang juga. Nah, ini dia kasih tahu nih kuota internet kayaknya 10 gigabyte ini minimal deh. Terus kecepatan internet minimal 10 Mbps. Nah, ini Kakak tidak tahu ya di Jayapura atau di Papua sekitar itu kecepatan internet itu rata-rata berapa, tapi kayaknya 10 Mbps ini, cukup, apa namanya, cepat, jadi seharusnya, bisa kayak gitu. Nah, terus menginstal Exam Browser dan tryout untuk menggunakan ini, terus peserta mempersiapkan ruang ujian yang kondusif. Nah ini, hal-hal ini penting sekali nih teman-teman. Lingkungan yang tenang. Waktu itu saya tes di Solo, di satu rumah sendiri, tapi, memang, karena tong rumah tuh di dekat jalan besar, jadi memang kadang tuh dia suara bukan cuma mengganggu pengawas, tapi juga mengganggu saya gitu. Tapi untungnya, tidak terlalu bising, tidak terlalu, ribut gitu. Jadi memang akan lebih baik karena ini, lingkungan yang tidak tenang itu akan mengganggu teman-teman juga dalam menyelesaikan, tugas-tugas kayak gitu. Jadi kan agak banyak distraksi dan lain-lain. Pencahayaan yang memadai, nah ini penting, takutnya jangan terlalu gelap, jangan sampai muka tidak kelihatan, karena kan nanti ada verifikasi wajah, jadi dong bisa tahu, oh iya ini, eee, apa namanya, Stanley, dia yang daftar, dia muka kayak gini, dan segala macam, itu nanti ada tipe tahapan, pelaksanaan lah, kayak gitu. Nah, terus tidak ada orang lain dalam ruangan. Jadi ini kayaknya, kayak waktu itu substansi itu nanti kameranya tuh ketong kayak kayak geser gitu, kayak kasih tunjuk bahwa ketung di ruangan tuh sendiri gitu. Cuman tryout nggak tahu ya, saya sumpah lupa sekali, tapi kayaknya karena kalau pakai, apa namanya, HP Zoom itu seharusnya nanti juga diminta untuk, apa namanya, cek sekitaran dan lain-lain gitu. Terus nih, meja dengan kondisi bersih. Jadi meja tuh tidak boleh ada apa-apa kecuali ada laptop, botol, kayak apa, tapi harus minum transparan ya, ini tidak boleh. Terus, intinya tuh yang transparan jadi biar bisa tahu kalau itu tuh memang air gitu. Nah, terus obat-obatan pribadi kalau memang teman-teman ada yang konsumsi obat, maksudnya pada saat itu mungkin kondisi lagi kurang baik atau memang harus konsumsi obat, terus, kertas kosong, kertasnya harus kosong, 1 buah alat tulis. Nah, kertas ini untuk apa? Untuk perhitungan tadi, penalaran, apa namanya, perhitungan itu. Jadi memang itu diperbolehkan sekali untuk teman-teman bisa, saat apa, untung bahasa tuh cakar-cakar kayak gitu. Jadi memang, diperbolehkan sekali, cuman jangan fokus terus di kertas baru tidak lihat ke kamera, itu juga bahaya kayak gitu, karena nanti bisa dianggap curang dan juga cheating
penting itu apa ya, begitulah pokoknya. Oh ini, nyontek gitu. Nah, peserta meletakkan HP, Zoom, nah ini dia punya contoh kayak gini, jadi 2 meter, kurang lebih ya, jadi mungkin 1 meter lebih atau 2 meter. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga, karena yang penting bisa memperlihatkan bahwa teman-teman lagi betul-betul memegang, eee, laptop dan lagi mengerjakan, terus posisi pada arah jam 3 atau jam 9. Jadi bebas mau di kanan atau bisa di kiri, yang penting jernih. Pastikan juga ya teman-teman pada saat set itu pastikan bahwa teman-teman pemuka laptop, tangan ada di laptop itu juga bisa itu terlihat dengan jelas kayak gitu. Nah, terus nih sebelum pelaksanaan ujian, peserta sesuai jadwal. Nah, terus, untuk memenuhi ketentuan dalam berpakaian, tidak boleh pakai masker, tapi kayaknya di sini tidak ada yang, peraturan tentang kacamata ya, jadi seharusnya kacamata diperbolehkan. Yang penting masker atau penutup wajah. Jadi, eee, wajah teman-teman maksudnya itu jangan sampai tertutup dengan apapun gitu. Jadi kalau bisa semuanya terlihat dengan baik gitu. Terus berpenampilan menyesuaikan dengan foto pendaftaran, ini mungkin disarankan ya, jadi gampang gitu untuk kesesuaian wajah, mudah terverifikasi gitu. Jadi mungkin ada yang upload di foto yang sulama terus baju taruh di mana, mungkin bisa cari yang nggak mirip-mirip biar bisa lebih, gampang untuk diverifikasi gitu. Terus peserta berada di ruangan yang tenang dan kondusif. Nah, ini pencahayaan yang memadai dan tidak ada orang lain dalam ruangan. Ini penting sekali, kayaknya pas dicek deh, kayak gitu. Terus menyiapkan KTP teman-teman, ini tulis ya. Jadi KTP atau kartu identitas lain, mungkin lain KTP hilang Kak, yang penting ada kartu identitas lain. I don't know, mungkin SIM, NPWP, dan lain-lain yang penting bisa, apa namanya, merupakan kartu identitas. Terus peserta memastikan perangkat telah siap digunakan dan sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Jadi perangkat itu ketentuan-ketentuannya nanti teman-teman juga dapat seharusnya, ya pasti dapat, apa, panduan ini dan teman-teman coba dicek dari sekarang bisa dicek ketentuan untuk depo laptop itu, cek baik-baik apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, karena nanti itu akan membantu gitu. Nah terus, eee, peserta wajib masuk ruang Zoom. Nih, tautan Zoom yang dapat itu dibagikan melalui ulang lagi ya, WhatsApp dan email oleh LPDP. Jadi jangan sampai ada yang belum dapat email kayak, "Ih, oh my god, saya belum dapat email." WhatsApp-nya dicek juga emailnya, seharusnya tuh dikirim, tidak mungkin saya tidak dapat gitu. Nah, paling lambat 15 menit berarti kan, eee, itu tuh minimal ya. Jadi kayak kalau bisa tuh mungkin sebelum 15 menit sudah hadir, jangan sampai, 5 menit, itu tuh nanti akhirnya susah untuk, verifikasi dan lain-lain nih, sebelum verifikasi yang dilaksanakan. Jadi kalau bisa teman-teman sudah ready gitu, belajar sudah dari beberapa hari yang lalu, sudah siap di hari H untuk akhirnya, kerjakan soal-soal gitu. Nah, nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nama panjang kayak saya punya 5 nama, tulis semuanya biar dalam verifikasi itu dipermudah. Terus webcam dan kamera aktif selama verifikasi dan ujian berlangsung. Jadi ini kamera tuh tidak boleh mati ya teman-teman, karena itu bakal sangat-sangat, maksudnya dong kan cek, jadi itu bahaya sekali. Jadi webcam, kamera semua itu pastikan gitu. Jadi kalau bisa sambil kerjakan juga pastikan HP-nya aja sampai tiba-tiba HP suruh mati baru tetap kerjakan, itu tuh harus dicek juga, kayak gitu. Nah terus tidak diperbolehkan menggunakan virtual background di dia punya Zoom. Kayak saya begini, intinya kosong gitu. Jadi dikit orang bisa lihat di samping, di belakang, maksudnya kan nanti taruhnya di samping. Jadi itu tuh pengawas tuh bisa melihat dengan baik. Jadi tidak boleh pakai background sama sekali. Pakai yang itu, yang buram itu, efek buram itu juga tidak boleh. Nah, perangkat Zoom dalam posisi layar landscape. Landscape itu kayak begini, ya, right? Terus, mode hening harus hening dan juga di Zoom-nya itu di-set jadi unmute, jadi akhirnya tidak terdengar suara kayak gitu. Nah, pada ruang Zoom, pengawas ujian akan melakukan verifikasi data. Jadi kondisi ruang ujian apa namanya, itu tuh kalau misalnya peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan, langsung dikeluarkan dari Zoom meeting. Jadi
pastikan bahwa teman-teman semua sudah sesuai dengan ketentuan, mulai dari pakaian, mulai dari, nama dan lain-lain, pokoknya sudah semua sesuai lah, kayak gitu. Nah, terus peserta wajib mengikuti arahan. Jadi dengar baik-baik arahan yang dikasih dari instruksi pengawas, biar teman-teman bisa tahu, oh iya langkah seterusnya nanti seperti apa, kayak gitu. Nah, setelah proses verifikasi selesai, peserta dapat mengerjakan ujian sesuai arahan. Jadi di tahap itu, proses verifikasi, baru bisa kerjakan gitu. Jadi dong harus cek dulu, ini betul katanya nih yang ikut tes nih Stanley, jangan sampai orang lain lagi dan lain-lain gitu. Nah, terus selama pengerjaan ujian, alat komunikasi, kalkulator dan sejenisnya itu tidak diperbolehkan. Betul, teman-teman. Biarpun nanti kita hitung-hitungan, tapi, alat-alat kayak gini tidak diperbolehkan sama sekali. Yang diperbolehkan yaitu cuman, apa, kertas putih, kertas kosong, dan juga alat tulis yang teman-teman harus hitung sendiri semuanya. Terus, menggunakan alat tulis dan kertas, jadi diperbolehkan cuman ini, dan peserta yang tidak mematuhi tata tertib, bahaya sekali nomor 4 ini, itu akan dikeluarkan dari aplikasi tes. Jadi kalau dilihat, dong akan cek dari kamera dan lain-lain, tapi kalau misalnya aktivitasnya tuh terekam, suspicious itu apa ya, mencurigakan, jadi itu akan langsung dikeluarkan dari aplikasi tes, kayak gitu. Nah, terus selama pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Jadi diperhatikan juga ya, jangan sampai HP jatuh atau HP miring, jadi akhirnya teman-teman tuh terlihat oleh kamera yang ada di handphone gitu. Jadi harus maksudnya sambil dicek lah, biar semua berjalan. Tiba-tiba, aplikasi mati, berarti itu ada something wrong dengan, teman-teman punya Zoom gitu. Nah, apabila pada saat oh ya, oke, ini yang udah. Nah, mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal-soal ujian itu dilarang. Jadi tidak boleh foto, kayak kan tidak boleh pakai HP kan. Jadi tidak boleh foto, ujian, soal-soal dan lain-lain untuk nanti mungkin itu sangat-sangat dilarang, bahaya sekali teman-teman, jangan sampai ada yang kayak gitu. Terus, dilarang juga melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan. Jadi jangan sampai ada yang mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, saya rasa tidak mungkin karena memang semua bakal fokus mengerjakan dia punya, soal masing-masing. Jadi, intinya gitu, jadi, jangan selalu terlihat ke bawah, tapi juga, jangan lupa lihat ke kamera, lihat ke depan, jadi kayak kelihatannya tuh fokus untuk mengerjakan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kayak ada yang kayak boleh kitong berpikir kayak, ini, tapi ya itu mungkin cepat, jangan sampai pikir sampai lama, waktu habis selesai, aduh sayang sekali teman-teman, karena ini kesempatan sangat-sangat, tidak datang berulang kali, tapi dia punya waktu timeline tuh lama sekali, mungkin teman-teman tes di tahun depan lagi, itu akan menghambat teman-teman pe waktu, manfaatkan dengan baik. Terus meninggalkan ruangan, dia tidak boleh ke kamar mandi, tidak boleh, ke mana-mana. Jadi dalam 90 menit itu fokus mengerjakan. Kerjakan dengan sangat, fokus dan tidak boleh ke mana-mana. Pastikan teman-teman tidak beranjak lah, kayak gitu. Terus dilarang makan atau merokok. Jadi ini tidak boleh juga ya, maksudnya, ya mungkin for some people mereka lebih nyaman mengerjakan dengan something, bisa dimakan, tapi ini tidak boleh ya teman-teman, yang boleh itu cuma minum air putih dari botol transparan dong, selalu ulang-ulang yang ini. Jadi kayak botol tuh harus transparan, air mineral dan lain-lain gitu, dan atau minum obat itu boleh, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada punya jadwal minum obat, terus tiba-tiba di jam segitu teman-teman pas tes, ya silakan dipersiapkan saja dan langsung diminum di jam yang memang sudah dijadwalkan. Kayak gitu. Nah, terus gini, pengawas, sedang berjalan itu akan melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jadi dia, panitia tuh berhak menghentikan. Jadi kalau misalnya, saya tidak tahu ya, kalau nanti mungkin ya kita bisa share sama-sama ya sama teman-teman yang sudah, tes juga. Jadi kalau misalnya ada itu, apakah mereka dikasih peringatan dulu atau langsung dikeluarkan, I don't know. Tapi ya saya sangat harap teman-teman bisa mengikuti peraturan dengan baik, tata tertib. Ini nih kan ketika teman-teman sudah catat semua, seharusnya itu sudah masuk dalam otak dan juga bisa,
was-was dari sekarang gitu. Nah, terus setelah pengerjaan ujian, peserta yang sudah selesai mengerjakan ujian dapat keluar dari aplikasi ujian dan keluar dari ruang virtual Zoom. Jadi tidak usah mau pamit lagi kayak, iya selesai, jadi kayak pamit ke instruksi langsung sudah selesai di aplikasi, langsung kasih keluar aja, kayak gitu. Nah, itu semua, tata cara untuk pelaksanaan bahkan persiapan. Sekarang nih di sini tuh ada tautan unduh aplikasi, cuman saya yakin teman-teman nanti semua punya ini, maksudnya punya buku panduan ini dan silahkan di-download ini untuk Windows dan juga Mac. Jadi Mac ini MacBook, maksudnya produk Apple. Kalau misalnya teman-teman pakai Mac, silahkan download di Mac dan juga Windows di atas, kayak gitu. Nah, di sini instalasi aplikasi. Saya minta maaf sekali teman-teman, saat ini saya masih belum punya laptop, I mean like, I have one, tapi ini kayak, Chromebook, jadi saya belum bisa menunjukkan secara langsung. Cuman kita, belajar saya sama-sama bagaimana cara dia punya install gitu untuk, Windows. Jadi dia tuh membutuhkan aplikasi ini, Zip atau WinRAR. Ini kan saya yakin kalau teman-teman semua sudah S2 seharusnya teman-teman familiar dengan 2 aplikasi ini kan. Itu kayak dia tuh suatu file yang memang ada banyak file di dalamnya gitu dan harus diekstrak gitu. Nah terus nanti ketika teman-teman sudah ekstrak, sudah di-download, itu tuh bakal ketika ekstrak itu bakal banyak sekali, aplikasi di dalam. Cuman untuk menginstalnya teman-teman tuh cari yang ada tulisan application ya, biasanya tuh dia warna ini, cuman saya biasa pasti lihat di tipenya tuh application. Nah, aplikasi karena biasanya tuh datanya tuh banyak. Jadi langsung saja klik 2 kali di sini untuk, dia punya proses instalasi. Nah, terus jalankan Chrome browser, dengan tombol run. Sebenarnya tidak susah sumpah, Chrome browser tuh sangat gampang untuk di-install. Yang penting semua ini CPU, RAM, apa segala macam itu mendukung. Itu yang makanya dari tadi pada saat persyaratan pas awal yang tadi itu semua bakal, dicek biar apa, biar semua ini kecentang. Nah, nanti nih teman-teman harus lihat nih kalau misalnya teman-teman punya laptop tidak memadai, itu tuh nanti ada pasti yang tidak bisa tercentang. Contoh misalnya CPU itu tuh mungkin CPU lebih rendah daripada yang disyaratkan, mungkin dia, bentuknya X, I don't know, tapi intinya warna merah dan akhirnya teman-teman tidak bisa run, tidak bisa menjalankan. Jadi mau tidak mau harus ganti laptop yang lebih support, kayak gitu. Nah, tinggal run dan akhirnya sudah setelah run itu langsung aplikasi jadi, gitu. Nah kalau ini Mac ini untuk, tahap atau sistem operasi Mac, jadi, filenya kayak gini, bukan application tapi DMG, tinggal, klik 2 kali dan nanti diseret aja, nanti dia muncul begini dan diseret dari Chrome browser ke application-nya, terus, dia apa, terinstalasi dengan sendirinya dan akhirnya jadi, sudah selesai gitu. Cuman biasa di Mac itu kita harus allow apa namanya, dia kayak ini dengan dia push security kayak tidak support. Jadi akhirnya kita harus buka sendiri di privacy security untuk, tong cek, pop-up yang muncul itu Chrome browser kayak gini, "Was blocked to protect your Mac." Jadi kayak mungkin karena gini, antivirus itu harus dimatikan. Jadi memang hal-hal yang mencurigakan yang itu di laptop biasanya tuh kan dikasih tahu ya, "Oh ini ada suatu aplikasi yang, dipaksakan untuk di-run untuk Proteko punya laptop itu seharus ini." Tapi kayak kalau di Mac itu open anyway. Jadi karena memang aplikasinya aman, hanya untuk security-nya aja, jadi tinggal dibuka aja open anyway. Jadi bakal terbuka. Nah, setelah terbuka, tinggal teman-teman klik 2 kali untuk ini, yang application, tapi Chrome browser, udah tinggal run. Nah, ini juga sama tampilannya di Mac dan juga ini. Kalau misalnya ada beberapa Mac yang dia punya, eee, persyaratan I mean like CPU, RAM-nya tidak mendukung, itu juga bakal merah dan tidak bisa di-run. Jadi bahaya sekali. Jadi itu perlu dicek dari awal. Nah, sekarang ketika aplikasinya dibuka tuh di tampilan akan seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal kasih masuk username tadi dan password, masih ingat username-nya apa, password apa? Supaya apa namanya, saya memorizing sedikit. Jadi kasih masuk NIK dan juga password-nya tuh dari tahun, bulan, dan tanggal,
lahir teman-teman, DP urutan gitu ya. Nah, terus habis itu login. Nah, pada saat login, itu tuh ada kode token, diminta nanti ada kode token di sini. Nah, di bawah. Nah, kode token itu didapat dari mana? Sesuai dengan jadwal tes masing-masing. Kode token dapatkan dari pengawas melalui aplikasi Zoom. Makanya saya bilang tadi, jadi kita harus interaktif antara dua. Jadi nanti di Zoom itu baru nanti teman-teman bisa dapat, oh oke, kode tokennya ini, terus habis itu teman-teman kasih masuklah di situ. Kayak gitu. Nah, terus ini ada apa saja, let's see ya. Ada NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian kayaknya sudah. Terus nama peserta dikasih masuk, nama teman-teman yang daftar di LPDP, kalau misalnya teman-teman kasih masuk nama panjang, tulis di situ nama panjang, tanggal lahir, dan kasih masuk token yang tadi dapat dari Zoom. Kayak gitu. Nah, ini halaman konfirmasi tes. Untuk ujian dan wajib. Nah, ini tuh wajib dibaca ya teman-teman, petunjuknya ini. Baca sampai pokoknya detail biar teman-teman bisa tahu dia mau petunjuk di tes 1 tuh apa saja. Nih, misalnya gini, subtes ini bertipe MSAT yang terdiri dari 3 stage. Setiap stage pada layar akan tampil notifikasi Anda akan pindah ke stage berikutnya. Jadi kayak ini nih dibaca biar teman-teman tahu. Jadi nanti jangan kaget tiba-tiba masuk, ih kok kayak gini. Nah, jadi perlu sekali teman-teman intinya baca itu tuh dengan detail, itu sebuah bekal yang sangat besar sekali untuk teman-teman bisa lolos di LPDP gitu, karena semua LPDP tuh dia ada panduan, dia ada pokoknya semuanya tuh perlu dibaca gitu. Dia sudah siapkan, teman-teman LPDP sudah siapkan dengan sangat baik dan detail sekali. Sekarang tergantung ke teman-teman apakah teman-teman bisa sangat-sangat memanfaatkan itu dengan baik atau tidak gitu. Nah, terus gereja kan? Kakak Yansen si apa lupa? Yang iya benar sekali kakak. Saya lupa kakak pemarga jadi. Iya, saya ingat dia pernah membawa ini ke Bali, tapi halo. yang dari sini tidak pergi. Akhirnya yang di Sorong. Yang di Sorong. Benar sekali kakak. Mari Kakak kakak. Yansen di mana? Oke. Kakak Yansen sudah Iya, oke siap. Salam kenal Kakak Yansen. Nah, jadi ini kita lanjut lagi, wait. Nah, dalam halaman pengerjaan soal itu tuh modelnya nanti kayak gini. Nah, ada warna-warnanya. Warnanya tuh apa? Jadi let's see. Hitam itu tuh untuk peserta yang sudah menjawab soal tersebut. Jadi untuk soal yang sudah dijawab. Biru itu berarti teman-teman ada di soal itu. Misal teman-teman bingung ya, mungkin fokus mengerjakan terus kayak ini soal keberapa? Nah, lihat saja warna biru, oh berarti saya lagi ada di soal kelima atau soal kemana gitu. Nah, terus putih itu belum menjawab. Jadi kalau putih itu tuh kosong, berarti memang teman-teman belum jawab soal itu. Kalau kuning tuh ragu-ragu. Jadi sangat-sangat boleh sekali teman-teman kalau misalnya masih ragu-ragu, boleh, maksudnya dijawab saja terus next gitu. Nah, itu tuh salah satu kesempatan yang diberikan oleh LPDP juga, oleh sistem juga biar teman-teman bisa apa, maksudnya ketika nanti waktu habis, itu tuh soal yang ragu-ragu tadi tuh masih tetap terjawab dibandingkan soal yang putih itu kosong berarti tidak ada jawaban. Jadi, saya sarankan jawab saja yang ragu-ragu itu, maksudnya ketika teman-teman baca, terus teman-teman, yakin, ya tinggal jawab, nanti dia jadi hitam. Tapi kalau ragu-ragu, jawab saja, tag, terus langsung next. Karena ini ketong sebenarnya tes skolastik ini dia mainnya di waktu. Jadi dan juga sebenarnya kecepatan tong kerjakan, cuman intinya itu ya kembali ke waktu. Jadi kalau misalnya waktu habis ya sudah selesai gitu. Jadi manfaatkan dengan baik-baik. Jadi kalau misalnya belum bisa jawab, tulis saja, pilih saja yang mana yang teman-teman masih ragu dan, pencet tombol kuning yang ini. Jadi ragu-ragu, ya udah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini tinggal klik simpan jawaban terus soal selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman sudah yakin gitu. Nah, ukuran font soal itu bisa dilihat di atas sini teman-teman. Ini jadi misalnya mungkin ya some of you mungkin lebih nyaman dengan tulisan yang lebih besar, it's okay. Dia punya apa pilihan dan teman-teman bisa akses dengan baik gitu.
Nah, terus untuk, soal berikutnya ya tinggal lanjut ya, atau soal sebelumnya itu ada di depo kiri dan kanan gitu, teman-teman bisa langsung pindah gitu. Jadi bisakah tidak saya kerjakan yang gampang dulu? Ya bisa aja kayak gitu. Cuman kalau misalnya saran saya tetap dikerjakan saja, tapi kalau misalnya belum yakin ya diklik saya ragu-ragu, nanti bisa tinggal kembali gitu. Karena nanti ini ada di sini nih, daftar soal. Jadi daftar soal tuh nanti klik, itu tuh bakal muncul semua soal mana saja yang teman-teman jawab ragu-ragu, soal mana yang teman-teman sudah jawab, bahkan soal mana yang teman-teman sama sekali belum sentuh, belum jawab. Terus di sini ada informasi soal ini lebih, mungkin penjelasan detail tentang pertanyaan yang dikasih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa akses. Alright, next, untuk nih, untuk menyimpan jawaban silakan klik simpan jawaban, jadi biar aman gitu. Nih, pindah subtes, ini nih kalau misalnya teman-teman, sudah selesai, jadi setiap akhir soal, ya nomor kan misalnya, di terakhir, nomor terakhir, itu tuh pasti nanti akan muncul selesai. Jadi teman-teman pastikan karena kayaknya tidak bisa pindah lagi deh dari stage satu ke stage lainnya, yang pertama yang tadi penekanan verbal ke yang lain, sebenarnya kayaknya tidak bisa. Jadi yang pindah-pindah soal tuh ya di dalam satu itu saja, dalam satu, subtes gitu. Jadi pengenalan verbal boleh kerjakan yang lebih gampang dulu, terus nanti kembali lagi. Tapi kalau misalnya, kayaknya saya mau kerjakan ini dulu, kayaknya tidak bisa deh, kayaknya harus nanti berurutan kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan kalau ketika teman-teman sudah klik selesai, itu berarti semua sudah terjawab, kayak gitu. Atau, yang ragu-ragu tadi tuh coba baca ulang-ulang lagi, terus habis itu pilihlah jawaban yang memang teman-teman yakin, kayak gitu. Dan akhirnya selesai, ini berarti selesai di satu subtes berarti sudah teman-teman kayaknya tidak bisa mengubah lagi untuk yang subtes itu. Jadi pastikan baik-baik bahwa teman-teman sudah, apa namanya, menjawab dengan sangat yakin dan juga teman-teman sudah lah dengan jawaban yang teman-teman kasih. Nah, nih, jadi nanti ada konfirmasi tes, Anda masih nanti dia muncul, jadi kayak masih kalau misalnya lebih cepat, biasanya dia muncul masih 20 menit lagi gitu. Terus ya udah tinggal selesai. Nah, tapi untuk memastikan bahwa mencegah ketidakseriusan, biasa tuh ada yang mungkin sudah I don't know ya, mungkin, sudah menyerah duluan atau mungkin ada yang jawab cepat sekali dan akhirnya, eee terlihat tidak serius dalam menjawab, itu tuh LPDP kasih waktu untuk minimal gitu, maksudnya untuk mencegah, jadi minimal pengerjaan, jadi tidak bisa selesai secepat itu, nanti nanti akan muncul gini, Anda bisa mengklik tombol selesai setelah 18 menit 40 detik. Jadi teman-teman tidak bisa lebih cepat daripada 18 menit 40 detik gitu. Jadi harus tunggu. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau memang teman-teman ya percaya bahwa banyak apa namanya kayak teman-teman sudah biasa dengan tes ini dan teman-teman kerjakannya cepat, tapi tetap saja kalau bisa manfaatkan waktunya dengan baik untuk dicek lagi dan ketika sudah 18 menit ini bisa diselesaikan untuk ke subtes selanjutnya gitu. Nah, jika masih ada soal yang ditandai ragu-ragu, itu akan muncul notifikasinya kalau waktu sudah selesai masih banyak gitu kan. Jadi Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban, silakan tinjau lagi. Jadi tinggal tinjau ulang. Jadi enak gitu, dia punya sistem itu sangat support, kayak gitu. Nah, terus jika waktu pengerjaan tersisa 10 detik, itu dia muncul. Jadi kayak ini 10 detik, selesai itu langsung dikasih peringatan gitu. Nah, ini kan tuh kayaknya tuh sudah agak susah tidak bisa bikin apa-apa. Ini biasanya tuh, makanya saya bilang, jadi, Ketong punya fokus itu jangan cuma di soal, tapi fokus ke waktu yang berjalan di atas berapa menit. Kayak yang tadi tuh, jadi pendengaran verbal harus kerjakan berapa menit, nah ini berapa menit, dan teman-teman bagi, oh berarti satu soal saya harus kerjakan itu 1 menit. Jadi kalau misalnya sudah lebih, Kakak pindah sudah, maksudnya jawab ragu-ragu terus move 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 gitu. Kalau tidak begitu nanti beberapa soal ada yang tidak terjawab, bahaya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya jawab ragu-ragu baru 10 detik dan selesai itu apakah saya jawaban terekam? Yes, jawabannya akan terekam nih. Jadi apa namanya, kalau misalnya selesai itu ini, waktu tes Anda sudah habis, data jawaban berhasil tersimpan. Jadi yang ragu-ragu tuh akhirnya menjadi jawaban final gitu. Nah, jadi tapi kan itu akhirnya jadi poin plus ya, maksudnya akhirnya kitong tidak buang-buang, maksudnya at least kitong jawab gitu daripada yang putih, gitu. Nah, peserta akan dialihkan ke halaman subtes berikutnya untuk,
mulai. Jadi itu kalau misalnya selesai tes verbal, lanjut lagi ke tes yang lain gitu. Nah, tinggal mulai, langsung klik tombol mulai untuk subtes selanjutnya. Tinggal klik tombol mulai. Oh my god. Nah, untuk selesai itu biasa tuh nanti ketong centang di sini. Jadi kayak kalau selesai semua ya, itu selesai konfirmasi tes, terus, sudah dia selesai. Wait, what happened? Ya nih, selesai tes. Jadi klik saya selesai dan selesaikan tes. Nah, nanti halaman konfirmasi selesai tes itu tuh, akan jumpai setelah ketong pencet tombol selesai itu langsung konfirmasi tes dan hasil teman-teman itu sudah langsung bisa diakses. Jadi akhirnya teman-teman bisa tahu bahwa teman-teman skor tuh berapa. Kalau bisa kemarin saya catat ya, karena saya tidak tahu kalau dia hasil tuh ternyata bisa diakses gitu. Oh my god, sabar. One second, teman-teman. Iya, jadi nanti di situ, skornya kelihatan, untuk pendalaman verbal berapa, pemecahan masalah berapa, dan juga, kuantitatif berapa. Nah, menurut saya, tulis saja, catat saya teman-teman, ketika hasilnya sudah keluar, terus nanti dihitung berapa jumlahnya, itulah, passing grade yang teman-teman dapatkan. Jadi, kalau bisa teman-teman, kalau bisa dapat 100 atau di atasnya itu akan sangat menurut saya sangat aman karena memang passing grade sebelumnya tuh cukup tinggi. Jadi, teman-teman kalau bisa dapat segitu atau jadi patokannya tuh di atas 100 lah kayak gitu kalau bisa ya. But let's see nanti dia punya passing grade bisa naik atau bisa turun itu tergantung situasi, kayak gitu. Nah terus sing oh my goodness, oke. Nah, untuk laporan individu ternyata tuh ada. Jadi ketika teman-teman kembali ke halaman login untuk keluar dari akun ujian, teman-teman tuh ada ternyata tangkapan layar hasil SBS. Jadi selain tulis itu tuh ada di folder download, nanti teman-teman bisa cek dengan file laporan individu BNJ. Jadi seharusnya ada gitu. Tapi untuk mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan, I mean like dia punya file ini hilang, lain-lain ya pastikan teman-teman tulis saja kayak gitu. Nah, untuk keluar tuh Windows tinggal Ctrl C plus B, sorry. Jadi itu langsung dia terkeluar atau Mac itu ini Shift dan ini S langsung keluar. Terus exit ini kolom password I have no idea karena saya juga tidak pakai Mac pada waktu itu, I'm sorry. Tapi kayak mungkin, tinggal klik apa namanya, lalu klik tombol enter lah. Jadi password-nya sudah auto pokoknya gitulah. Nah, sudah. Jadi, itu semua, dia punya tata caranya dalam penggunaan aplikasi, dari dia punya instalasi sampai, eee, bentuk pengerjaan soal, dia punya tampilan dan lain-lain. Terus ini kalau misalnya ada kendala, oh my goodness, kendalanya tuh aplikasi tidak bisa dibuka. Berarti itu apa? Antivirus nyala. Yang tadi saya bilang ya, tidak boleh antivirus tuh nyala, harus dimatikan. Matikan dalam ini, terus dalam daftar pengecualian, terus file exam browser belum selesai diekstrak. Jadi berarti ada file yang belum masuk di dalam dia punya file ekstrak itu. Jadi akhirnya tidak support. Jadi pastikan baik-baik kalau, diekstrak bisa di-download lagi ulang, terus diekstrak lagi. Pastikan jangan ganggu proses ekstraknya biar dia bisa full gitu, dan akhirnya bisa dijalankan. Terus ini, tidak merespon aktivitas mouse, ini teman-teman nanti juga dapat sendiri dalam buku panduan, teman-teman bisa akses kayak gitu. Nah, notifikasi username tidak ditemukan, ini ada penyebab, solusi, jadi teman-teman bisa cek nih, maksudnya untuk dia punya penyebab dan solusi, kayak gitu. Dan ya I think that's all. Saya cukupkan sampai di situ, mungkin silahkan kembalikan ke moderator, mungkin masuk ke pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Kak Stanley untuk pemaparan materinya. Ya, gimana nih untuk kakak semua mungkin bisa tulis di kolom chat ini yang Kak Stanley paparkan nih kakak orang mengerti kah tidak sih? Sebelum kita masuk di ruang sesi tanya jawab, biar kita ada interaksi sedikit.
Oke, terima kasih sekali untuk kakak semua yang sudah boleh merespon. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab di saat malam hari ini. Mungkin kita akan buka untuk sesi yang pertama, akan ada 3 orang penanya ataupun 5 orang penanya pertama dulu. Yang ingin bertanya mungkin saya silakan silakan bertanya terkait dengan gimana sih itu panduan terkait dengan baik itu tata tertib ataupun juga penggunaan aplikasi dari exam browser untuk bakat sekolah. Mungkin untuk kakak-kakak sekalian, kabar di sini yang sudah raise hand sini nih ada berapa orang? Kalau memang yang Kak belum Beni ada yang mungkin raise hand, oh Kak Beni ada izin, siapa nih? mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, bisa tambahan sedikit kah? Oh baik, ya Kak Victor silakan Kak. Baik begini. Jadi teman-teman, eh, basic root cause-nya dari tes ini yang harus di prevent itu maksudnya ini ya, jaringan juga ya. Kan kita tahu nih sekarang nih Papua Selatan juga ada masalah tuh dari di jaringan. Timikas ini hancur juga, Merauke, Boven, Asmat itu lagi terkendala sekali jaringan. Nah, mungkin ada teman-teman yang ada di daerah-daerah situ ya, atau mungkin di Jayapura juga, tapi berada di tempat yang jaringannya terkendala. Nah, untuk mengantisipasi ini mungkin teman-teman itu bisa eh, apa ya? Untuk sementara, jadi ketika sudah tahu jadwal tesnya kapan, dan ini berlaku juga untuk teman-teman yang tidak mempunyai gadget atau laptop dan mungkin HP yang tidak mendukung. Itu bisa untuk dipinjam, bisa untuk eh, apa ya? Mungkin ada teman-teman yang menyewakan mungkin, nah, itu mungkin bisa untuk dipakai sementara di jadwal yang akan ini diadakan untuk teman-teman gitu. Jadi bisa mengantisipasi ini karena jaringan ini menjadi faktor paling krusial juga saat nanti melakukan hal yang seperti yang tadi Kak ini infokan kalau misalnya pada saat peng ini ya penginstalan exam ini ada satu file yang tidak terekstrak dengan komplit ya berarti dia akan ini tidak berjalan sempurna begitu kan. Jadi untuk mencegah itu teman-teman dong mungkin enak bagusnya kalau teman-teman yang sudah punya punya wifi dengan dukungan yang baik, punya laptop yang mampu untuk mengikuti atau terupdate dengan baik juga itu akan sangat enak. Tapi kan kita tahu bahwa di Papua ini akan banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi jaringan internet dan fasilitas itu sesuatu hal yang masih banyak orang belum punya. Uh, itu mungkin bisa dipinjam atau mencari jalan alternatif lain agar jangan sampai karena hal-hal itu teman-teman kakak adik-adik orang itu justru terhambat di satu step ini gitu kan. Itu kan disayangkan sekali. Jadi uh, langkah baiknya ada tindakan prevensi atau tindakan pencegahan supaya sudah jauh hari saya sudah dapat jadwal kapan saya punya giliran yang saya kurang ini selain yang tadi mungkin disebutkan sama Mas Tendi dan yang lain-lain kalau belajar numerical dan hal-hal krusial penting lainnya yang ada di PS itu ya bakat skolastik itu juga tapi persiapan diri persiapan equipment lah istilahnya alat-alat bantu ini juga perlu dengan baik. Mungkin begitu saja ya Kakak Beni. Silakan teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya buat Kakak Stanley karena Kakak Stanley ini luar biasa ini. Ya Kak Victor terima kasih banyak eh, untuk penyampaiannya ataupun catatan-catatan penting juga untuk teman-teman sekalian yang berada di daerah-daerah yang sementara jaringannya sedang bermasalah di Papua. Mungkin di sini ada Kakak Regina yang raise hand dari Jayapura. Kakak Regina, sebelum saya lanjut teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Iya, Kak Regina selamat malam.
Iya, baik. Selamat malam. Minta maaf saya tidak kasih aktifkan kamera karena saya lagi kerja. Terima kasih Oke. buat waktu yang diberikan. Dan terima kasih juga buat Kakak Stanley yang sudah memaparkan materi yang sangat berguna dan guna persiapan kita untuk tes bakat skolastik. Yang saya mau tanyakan ini adalah kapan kita bisa melihat atau mengikuti tryout? Maksudnya biasanya kan di grup pejuang LPDP wilayah Sorong kan ada dikasih latihan-latihan kan. Tapi seperti penjelasan dari Kakak Stanley tadi, itu kan kita akan tryout di kita punya aplikasi ini ya S2 ya LPDP. Itu nanti kapan kira-kira dikasih waktu, terus apakah nanti mereka dari pihak LPDP langsung buatkan atau kirimkan aplikasinya untuk kita setel di atau pasang di komputernya kita, itu kira-kira jarak waktunya itu berapa lama supaya kita bisa mempersiapkan. Itu yang berikut. Kemudian yang berikut itu tadi kan Kakak Stanley sampaikan kalau misalnya kita punya nilai akhir itu kalau bisa di atas 100. Apakah untuk kelulusan itu berdasarkan dari seleksi bakat skolastik saja atau nanti jumlah nilainya ditambahkan dengan nilai hasil administrasi? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Regina. Ya, mungkin Kak Stanley ini kita mau tampung pertanyaan dulu atau langsung jawab nih Kak? Oh iya, biar cepet langsung jawab saja. Oke, Oke Kak. untuk terima kasih Kak Regina ya tadi untuk pertanyaannya bagus sekali. Terus untuk nanti kapan kita akan mulai try out dan juga tes ya. I think semua teman-teman tahu ya, maksudnya untuk timeline pendaftaran di batch kedua ini dia bakal tes skolastik tuh kapan kan, itu ada di timeline-nya. Nah, seharusnya tryout kan sebelum itu, mungkin 1 minggu sebelum itu tuh pasti ada tryout-nya. Jadi, pastikan dari sekarang, ini untuk, seharusnya tidak jauh beda dari panduan TBS 1 dan TBS 2. Jadi maksudnya TBS batch 1 dan TBS batch 2. Jadi nanti, untuk ini bakal di-share panduannya bakal di-share di grup teman-teman semua masuk ke grup bootcamp toh. Ya nanti di-share di situ, terus ada dia punya tadi juga saya sempat baca ada yang tanya install-nya nanti di mana, ada link kah dan lain-lain. Nah, itu tuh ada di dalam sini, teman-teman tinggal di-install saja dari sekarang. Dari sekarang boleh, karena memang kan sudah ada gitu. Nah, let's see. Atas. Jadi ini dia punya link untuk pendaftaran, nah this one. Jadi ada sistem untuk Windows di atas, untuk operasi Mac di bawah. Jadi tinggal download saja, silahkan. Dari sekarang dipersiapkan biar langsung bisa dicoba apakah dia lancar atau tidak dan lain-lain gitu. Kalau misalnya sudah sampai di bisa dibuka dan akhirnya sudah dikasih masuk tampilan username dan tampilan username dan passwordnya, berarti itu teman-teman sudah bisa menjalankan aplikasinya kayak gitu. Jadi dicoba saja dari sekarang, coba gitu biar lebih prepare kayak gitu. Nah, terus untuk yang kedua, untuk skornya tuh bakal accumulate ya nggak sih dengan skor di sorry apa sih yang pertama tes administrasi sorry. Jadi sebenarnya tidak. Jadi skornya tuh bakal ditambah yaitu dari 3 yang tadi. Jadi yang pertama itu verbal, terus yang tiga subtes itu. Jadi masing-masing kan punya skor. Nah, itu tinggal dijumlahkan. Nah, itu skor teman-teman. Ya, jadi sayang sekali tidak ditambahkan dari skor yang dari seleksi tahap pertama. Kayak gitu Kak Regina. Iya, terima kasih Kak Stanley. Kemudian yang berikut, itu buku panduannya kita download di mana ya? Di ini ya, aplikasi LPDP ya?
Iya, seharusnya tuh ada di website. Cuman kemarin saya tanya satu teman yang dia juga lagi daftar di batch kedua ini, katanya belum ada. I don't know ya. Harusnya cuma kan teman-teman bisa cek secara berkala dia apakah sudah ada atau tidak untuk dia punya buku panduan. Cuman nanti kita bakal persiapkan maksudnya kita bakal kirim saja yang batch 1 ini biar teman-teman lebih bisa familiar gitu sebelum nanti dapat yang itu dokumen batch keduanya gitu. Oke, siap, Kak Stanley. Terima kasih. Ya, Kak Regina, sama-sama. Oke, bisa lanjut. Oke, Kak Stanley, terima kasih untuk Kak Regina juga. Terima kasih ya, Kak. Mungkin saya akan baca yang di kolom chat dulu sebelum saya ke Kak Unike. Di sini di kolom chat ini ditanyakan dari Kak Tigris. Baik. Untuk besok 25. Kak Tigris tanya nih, untuk yang download ini itu kakak bilang bisa H-2 atau bisa dari sekarang nih untuk kita download aplikasi exam browser, karena mengingat waktu dulu tuh kan dia punya download itu kalau pas hari H itu lumayan padat juga gitu. Silakan Kak Steph. Ya, itu yang makanya tadi saya bilang kalau terima kasih Kak Tigis untuk bertanya. Jadi kayak kalau bisa nanti kita kirim yang batch 1 punya ini di panduan dan bisa langsung di-download saja yang sesuai sistem operasinya. Kalau misalnya teman-teman pakai Windows ya download yang di atas, kalau Mac yang di bawah, dan juga bisa dicoba di running dulu sekarang, di-install dulu. Kalau misalnya dia sampai pada tampilan username dan password yang tadi, jadi berarti itu bisa dikenakan kayak gitu. Karena kan nanti di try out itu berarti teman-teman sudah punya ya, jadi tidak dipersiapkan di deadline data gitu, lebih prepare aja seperti itu. Oke, Kak Steph. Ini kalau saya lihat dari fitur SN ini ada Kak Eunike nih. Kak Eunike Rumsayo. Kak Eunike Rumsayo, selamat malam Kak. Ya, halo. Selamat malam. Oke, Dengar kan? mungkin Terdengar. Kak. Bisa dengar? Iya. Bisa langsung Ya, ditanya baik. mau Terima kasih. bertanya terkait Untuk apa? Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Unike Rumsayor. Ini juga pertama kali saya baru ikut daftar LPDP. Di sini yang saya mau bertanya tentang aplikasi exam browsernya. Sebelumnya kan saya pernah ikut tes BUMN, itu saya pakai exam browser juga. Cuman untuk LPDP-nya ini saya mau tanya apakah mungkin sama atau dia berbeda begitu. Terus untuk pertanyaan kedua tadi mungkin sudah ditanyakan oleh Kak Regina tentang buku panduannya. Mungkin nanti kita dapat buku panduan itu dari mana. Mungkin itu saja saya punya pertanyaan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Unike. Untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya sudah ada exam browser, bisa apakah sama atau tidak? Gimana ya? Saya pernah tes BUMN sebelumnya, tapi kalau bisa di-download saja, maksudnya siapa tahu berbeda gitu. Seharusnya diikuti saja prosesnya dari awal gitu. Takut sekali kalau itu beda, jadi akhirnya teman-teman nanti miss di hari H, jadi bisa di-download saja. Kalau misalnya baru seharusnya kan dia tidak bisa ter-download ya. Maksudnya kan berarti nanti double gitu, jadi bisa dicek saja langsung. Nah, terus yang pertanyaan kedua, sorry, maaf pertanyaan kedua tadi apa Kak? Pertanyaan keduanya itu tentang buku panduan. Buku panduannya kan Oh kalau iya, kemarin takutnya nanti dari mana ya? belum LPDP-nya untuk yang batch kedua ini belum ada buku panduan. Oke, iya. Nah, seharusnya tuh ada di website teman-teman, di link pendaftaran di website, itu seharusnya nanti di-provide di situ seharusnya. Jadi, let's see, tanggal berapa ya untuk skolastik besok ini tanggal berapa ya teman-teman? Tanggal 15 kalau tidak salah, Kak Stanley. Oke, nah berarti sedikit lagi dia seharusnya dong sudah kirim, dan juga teman-teman sudah bisa persiapkan dari awal, karena mungkin di awal-awal tanggal itu sudah mulai dengan tryout, setelah itu beberapa hari kemudian baru dia punya seleksinya.
kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Stanley. Gimana Kak Unike? Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Kakak izin saya bertanya. Ini Silakan. siapa yang bersuara ini? Izin. Yang bersuara siapa? Kalau bisa raise hand baru mungkin biar saya lihat yang muncul di layar. Karena kalau nggak raise hand nggak ketampil nih. Ini Purnama sini Oppo. Ini HP apa ya? Silakan. Mungkin ya, kakak yang kasih suara silakan mungkin bisa langsung bertanya. Mungkin perkenalkan diri karena namanya juga ini sudah lihat di sini. Izin. Silakan Izin Kak. Kakak terkait dengan langsung. Baik, perkenalkan nama saya Mesakse Mulerari. Oke. Langsung dengan pertanyaan. Izin Kakak kalau misalnya kebetulan saya sudah dapat buku panduan yang tadi Kakak sudah jelaskan. Kebetulan saya dapat share buku panduan yang menginstal aplikasi Exam Browser. Kemudian Kakak izin terkait dengan aplikasi Exam Browser nih, apakah kita sudah bisa install dari sekarang atau kita tunggu dari webnya? Terus pertanyaan yang kedua itu terkait dengan kode token. Kode token yang tadi Kakak ada jelaskan, minta maaf kalau saya kelewatan tadi, tapi sempat ada dengar. Kode token ini apakah nanti kita dikasih itu melalui link Zoom atau dikirim grup atau WhatsApp? Oke. Iya, terima kasih. Baik, itu saja pertanyaan dari itu. Izin Kakak terus tambah lagi, minta maaf saya tambah lagi terkait dengan apa paspor, kode paspor yang nanti itu apakah kita nanti kan bisa punya tanggal lahir kan tanggal 11 bulan 11. Itu apakah kita isi yang tahun 98? Itu apakah nanti angka terakhir di belakang tuh kan nanti di situ kan itu dia sudah naik belasan. Jadi nanti apakah kita isi 98 11 11 4 kali? Apakah itu bisa login atau tidak? Dia bisa masuk atau tidak? Baik. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, ya satu-satu ya. Yang pertama kembali saya ingatkan bahwa dicoba saya download dari sekarang biar teman-teman bisa lebih familiar dengan nanti dia punya cara running, dapat cara instalasi. Nah, dengan buku panduan yang akan lebih baik, maksudnya tadi saudara punya tuh yang batch berapa? Kalau memang nanti dikirim yang batch sebelumnya saja, batch 1, jadi mungkin lebih update gitu di aplikasi dan lain-lain. Yang kedua, untuk untuk token itu tuh nanti dapat di link di Zoom. Jadi ketika teman-teman sudah join Zoom, nanti baru dikasih tahu dia punya token tuh berapa, tinggal teman-teman kasih masuk. Karena teman-teman tes itu sesuai, ada banyak juga orang yang tes bersama. Jadi kayak tokennya itu untuk akan berfungsi kalau misalnya di jadwal yang teman-teman hadiri. Jadi kalau misalnya teman-teman hadir di jam 8 ya itu tokennya tuh nanti dikasih oleh panitia gitu. Jadi langsung di Zoom-nya. Jadi pastikan teman-teman cek Zoom. Biasanya tuh di komentar nanti dong kasih tahu gitu. Nah, yang ketiga untuk username itu tuh oke, bentar saya kasih tunjuk ya. Oh my God. Mana ya? Bentar. Nih, jadi dimulai dengan tahun. Jadi misalnya tadi 1998 ya. Jadi 1998 kayak gini. Y ini tahun, year, month, sama day. 1998
11 gitu. Bagus ya kalau misalnya lahir 11 itu kan lebih gampang. Jadi jangan cuma 98 tapi 19, 98, 11 kayak gitu. Oke, I think itu jawabannya. Mungkin ini tadi ini ya, Kak Siti ya, silahkan Kak Siti. Halo, selamat malam waktu Papua. Iya, Kak Siti, silakan Kak Siti. Iya, terima kasih. Ini sudah mempersilahkan untuk bertanya. Saya mau tanya terkait tryout. Jadi saya juga alumni LPDP S2 kemarin. Jadi waktu tes itu 2022 dan masih awam sekali terkait tryout ini. Tryout ini apakah di provide sama LPDP atau tidak gitu? Karena di waktu zaman 2022 itu kan masih pertama sekali, jadi belum ada, jadi masih awam. Jadi ya itu aja sih mau tanya yang soal tryout ini, apakah disediakan dari LPDP atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Oke, ya thank you Kak Siti. Maaf ya, saya ini agak mempercepat soalnya saya ada appointment jam 8. Jam 8 di sini, kayaknya di sana jam 9 ya. Nah, jadi untuk tryout itu memang dari LPDP, jadi bukan dari Mata Garuda, bukan dari tim Baku Bantu, memang itu tryout-nya resmi dari LPDP-nya. Jadi itu membantu teman-teman lebih familiar dengan tesnya, lebih mempersiapkan lagi aplikasi dan lain-lain. Jadi nanti pada saat tes karena mungkin dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali orang-orang yang karena kan kita ini paling malas baca ya. Tahu negara yang dipenuhi orang-orang yang malas baca. Jadi akhirnya banyak yang miss karena informasi itu banyak sekali. Jadi akhirnya dibuat tryout biar teman-teman itu di tryout itu kan skor tidak dinilai, tidak dihitung. Jadi akhirnya teman-teman bisa bebas leluasa mengakses soal seperti apa dan juga mengakses aplikasinya leluasa jadi biar lebih familiar, lebih dengan dia punya aplikasi. Jadi akhirnya ketika nanti datang tesnya itu akhirnya teman-teman tidak punya banyak pertanyaan lagi kayak gitu. Oke Kak, makasih. Soalnya tahun 2022 tuh kita belum ada tryout. Jadi makanya Betul, masih sama. iya. 4 bulan belum ada Iya. ya. Jadi berarti ini pertama kali ya? Ya, if I'm not mistaken ya. Oh, sih. Oke. Oke Kak, makasih. Iya. Oke, terima kasih Kak Siti untuk pertanyaannya. Kak Stanley, ini sebelum saya lanjut nih, saya ada mau izin undur diri dulu, mau ada keperluan jadi. Saya mau Alright. katakan ini, saya selaku moderator dari tim Baku Bantu mungkin mengucapkan permohonan maaf untuk teman-teman semua sekalian, karena saya akan cover moderator ini ke Majer Mahawali yang selaku wakil ketua dari Ketua Mata Garuda Papua. Mungkin Kak Majer akan melanjutkan dari pertengahan sesi tanya jawab ini hingga akhir dari sesi webinar dari TBS ini. Mungkin. Oke, terima kasih. Oke. Ben Mofu. Selamat ikut kegiatan ya. Sukses selalu. Ya, semangat Ben. Oke, teman-teman, bagaimana? Kita buka sesi tanya jawab lagi ya? Iya. Atau bagaimana? Betul. Masih sanggup? Kamer, saya ini kan ada teman sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang menanyakan mengenai fasilitas itu ya, fasilitas gedung keuangan ya. Jadi teman-teman, ya baik. Jadi kayak di Sorong, di Papua Pegunungan, Wamena, yang ada fasilitas gedung kantor keuangan itu, nanti kami dari tim Mata Garuda akan menyurat ke mereka, meminta mereka untuk menyediakan fasilitas. Fasilitas dalam kurung ini dalam artian adalah tempat di mana teman-teman akan melakukan tes. Jika diperbolehkan misalnya kayak di daerah-daerah yang internetnya lagi bermasalah, akan di-provide atau disediakan oleh gedung keuangan. Mungkin mereka punya jaringan satelit khusus. Jika hasil surat yang akan kita kirimkan ke mereka itu dijawab, mereka akan membantu dengan apa gitu. Jadi jika sudah ada, nanti kami akan infokan juga ke tim Baku Bantu sehingga akan di-share
kalau teman-teman yang ada di sekitar daerah situ bisa mengakses itu apa fasilitas tersebut. Tapi untuk menjaga-jaga, kebanyakan dari fasilitas yang disiapkan adalah internet dan ruangan, bukan laptop nih. Jadi teman-teman orang pastikan kalau hal itu di bawah disiapkan, sehingga internet dan tempat itu sudah di ini. Kayak macam di Jayapura misalnya, di gedung keuangan itu sudah beberapa kali kami mengadakan di situ. Jadi teman-teman bisa langsung ke situ dan uh, bisa langsung menggunakan fasilitas yang ada. Informasi selanjutnya nanti akan kami update ke tim baku bantu, mungkin akan di grup juga, akan dibagikan oleh tim baku bantu. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin teman-teman yang belum bertanya kayak Naomi, Cici, yang sen mungkin silakan. Kakak Maher, silakan. Silakan, mungkin Saudara, terima kasih Pak Ketua atas informasi pentingnya. Oke, mungkin Saudara Cici kah? Silakan, kalau ada yang mau Baik, Kak. ditanyakan. Iya, saya izin bertanya ya, Kak. Jadi, tadi kan yang saya lihat, kalau udah selesai subtesnya bisa langsung konfirmasi terus masuk ke subtes selanjutnya. Kalau misalkan dari subtes kuantitatif mungkin ada yang belum yakin, terus kita sudah terlanjut ke subtes selanjutnya, apakah itu masih bisa balik lagi atau enggak? Terus, terkait kertas cakarannya sendiri, apa diperbolehkan cuma boleh 1 kertas cakaran atau bisa lebih dari 1? Asalkan kosong gitu kertas cakarannya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Cici. Yang pertama itu terkait maaf, I'm sorry. Baterai low. Oke, untuk kertasnya seharusnya sih tidak apa-apa, yang penting semua kertasnya putih, kayak gitu. Jadi kayak kosong gitu, nanti mungkin dikasih tunjuk, jadi kayak it's okay, mungkin bisa lebih dari 1, kayak gitu. Nah, yang pertanyaan pertama tadi apa? Maaf, saya lagi ini, tidak ini. Iya, Kak, saya izin ngulangin. Jadi kalau misalkan, udah dari kayak subtes pertama gitu tentang kayak Oh, oke. kuantitatif, terus ke logis gitu, terus ada yang masih kita kurang yakin di kuantitatif tapi udah di-confirm ke subtes selanjutnya, apakah masih bisa balik atau gimana, Kak? Alright, iya. Jadi, untuk itu karena dulu tuh kayaknya bukan saya lupa sih minta maaf sekali teman-teman waktu 2024 tuh kayak gimana. Tapi kalau melihat daripada dia punya cara yang sekarang, maksudnya kalau misalnya sudah selesai, Ketong kayaknya tidak bisa kembali lagi deh teman-teman untuk yang subtesnya. Jadi pastikan semua sudah diselesaikan dengan baik. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman di batch, pertama kemarin bisa kasih tahu, I don't know, kayak either bisa atau tidak. Jadi kalau saya melihat dari dia punya panduan, karena sudah di situ kan selesai terus lanjut ke subtes. I have no idea kalau misalnya itu bisa atau tidak. Jadi mungkin teman-teman bisa saling menjawab atau ada kakak yang bisa bantu menjawab. Aduh, maafkan saya. Iya, teman-teman, ada bisa bantu jawab? Kak, boleh sharing? Iya, silakan. Boleh. Iya, iya. Jadi kalau waktu itu, kalau misalnya kita pas tes, subtes yang kuantitatif, terus mau pindah ke yang penalaran gitu, waktu itu pengalamannya saya bisa. Jadi waktu itu saya kasih kosong dulu, kayak matematika itu belum ada yang dijawab gitu kan. Karena soal susah jadi saya pindah gitu. Terus saya pindah ke soal berikutnya. Dan pas sudah mau selesai saya balik lagi untuk review semua jawaban lagi, baru isi lagi yang tadi kosong. Jadi jawabannya bisa. Tapi Mantap. ini maksudnya tesnya waktu tahun 2022 ya, belum tahu kalau misalnya mekanisme Iya. yang tahun ini berubah lagi atau tidak. Tapi Betul, kalau betul. berdasarkan pengalaman waktu 2022 seperti itu, teman-teman. Itu Kak, Iya. makasih. Mungkin ada yang, ya terima kasih Kak Siti. Sama ya, waktu itu 2024 juga bisa. Setelah tahu batch 1 kemarin ada yang tes di batch 1 apakah bisa atau tidak, let's pop up dan kasih tahu di kolom komentar yang lain-lain. Ya, ada lagi Kak yang coba mau membagi informasi. Iya, kalau tidak, kemudian Saudari Naomi ya? Sudah tadi kah atau belum? Belum. Kalau belum silakan. Ada yang mau ditanyakan Saudara Naomi?
Iya kakak, Ya. saya izin mau tanya. Iya, kalau soal yang tidak kita jawab dan kalau dijawab salah, apakah ada pengurangan nilai atau nilainya 0? Dan kira-kira minimal soal yang harus dijawab untuk 100 lebih lah. Gitu kakak. Oke. Saya pusingnya lah tahu Naomi ya, maksudnya agak kurang ini. Oh, kurang terdengar ya kakak, saya ulang sudah. Oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama, kalau soal yang tidak dijawab, dan kalau dijawab, apakah ada soal yang dijawab salah? Apakah ada pengurangan nilai atau nilainya 0? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira minimal soal yang harus dijawab untuk benar itu berapa? Untuk mencapai skor 100 lebih. Oke. 100 lebih ya berapa lebih? Iya. Ya, makasih ya Alright. Kak. Siap, Kak Naomi. Untuk salah sepengetahuanku ya, correct me if I'm wrong. Jadi sebenarnya ini dia push system tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya salah seharusnya 0, jadi tidak ada minus dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya berapa soal yang harus dijawab benar biar maksudnya dia nilai bisa di atas 100. Sumpah tidak tahu satu soal tuh dia skor berapa ya, Kak? Apa namanya, Majer atau Kakak siapa yang tahu gitu. Saya minta maaf sekali ya tidak mengerti. Jadi nanti bisa dijawab kayak tadi Kak Tigis bilang kalau batch pertama itu tidak bisa kembali karena Kak Tigis mungkin sudah pernah daftar gitu. Jadi nah satu soal variasi ada 5 poin, ada 2 poin. Alright, oke. Jadi terima kasih banyak Kak Tigis untuk informasinya karena sama sekali tidak tahu untuk apakah itu dia punya skor berapa biar bisa ini dapat skor 100. Intinya begini, manfaatkan subtes yang mana yang teman-teman sangat bisa kerjakan. Jadi kan nanti teman-teman latihan. Terus ketika ada subtes menurut saya pengenalan verbal tuh sangat gampang menurut saya karena kayak itu cuma logika ya teman-teman. Tinggal kayak oke, dia punya jawaban ini. Jadi kayak saya sangat yakin saya penilaian di verbal itu akan tinggi gitu. Jadi kayak maksimalkan di situ, terus habis itu pindah ke yang lain gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Cuman untuk poinnya itu mungkin kategori sudah jawab, jadi bisa dihitung lah untuk dari jumlah soal dan akhirnya berapa supaya dia bisa dapat skor maksimal skornya berapa. Maksimal soal tes pekat skolastik berapa ya? Kalau ada yang tahu tolong kasih komentar juga teman-teman. Nilai tertinggi. Oh, 300 ya. Oke. Alright. Thank you. Seperti itu kan Naomi. I'm sorry kalau misalnya tidak terlalu menjawab. Ya mungkin ini ya, kan Nomi ya, 3 section itu mungkin dibagi jadi 100 soal per sectionnya. Jadi tinggal dikalikan nih, mau ketika sudah jawab berapa, dan kalau kita berfokus pada sejawab soal benar atau tidak, itu kan nanti justru menghabiskan waktu. Jadi seperti yang tadi Kak Steny sampaikan, triknya adalah menjawab yang paling dianggap gampang. Jadi section-section dari 3 section itu, misalnya yang tadi penalaran apa itu menjadi yang paling gampang, berarti dikerjakan di situ. Supaya waktu yang dihabiskan di situ lebih sedikit untuk waktu yang lain. Jadi bisa dikejar ke soal-soal numerikal misalnya, yang butuh extra time. Jadi kalau kayak gitu kan lebih enak tuh. Jadi oke, saya akan jawab di yang butuh hitungan, karena saya akan menjawab dengan rumus dan sebagainya misalnya. Mungkin bisa digunakan trik-trik seperti begitu ya. Sama seperti tes uh, SKD, SKB, CPNS atau BUMN gitu misalnya. Mungkin begitu kalau menjawab ya kata ngomong. Oke, terima kasih atas jawabannya. Intinya
teman-teman harus persiapkan diri sebelum tanggal 15 ini. Dari mulai sekarang harus belajar supaya teman-teman yakin dengan jawaban teman-teman, supaya agar bisa nilainya itu mencukupi target. Kami juga kurang tahu juga sekarang ini standar kelulusan itu di berapa poin, tapi ya teman-teman sebisa mungkin harus jawab. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana kita tanya pemateri dulu ya? Pemateri masih bisa lanjut kah? Untuk pertanyaan Bisa berikutnya? Bisa ya? Silakan. Oke, kamu coba Saudara Sam kah? Ada angkat tangan? Saya persilakan kepada Saudara Sam, habis itu baru Saudara. Wah. Ya, Saudara Sam. Oke, kalau gitu saya ke penanya berikutnya, Saudara Iva Manggawa. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Kakak sapu suara jelas kah? Jelas, jelas. Lanjut. Ya, baik. Mungkin sebelum saya masuk di sapu pertanyaan, mungkin saya ini juga bantu. Mungkin ini yang saya biasa setting-setting di YouTube, di TikTok terkait kakak Naomi tadi punya ini. Mungkin maaf juga kalau salah, tapi ini yang saya pelajari untuk menjadi sapu pedoman belajar. Kalau untuk soal-soal yang saya lihat untuk tes TBS ini, biasanya itu misalnya penalaran verbal itu biasanya 20 soal itu 30 menit. Jadi misalnya habis itu kuantitatif itu biasa dia 40 menit itu ditentukan berapa soalnya. Jadi seperti yang tadi kakak Don jelaskan, tong fokus untuk belajar saja, entah benar atau tidak itu tergantung ketong usaha dan belajar, dan semoga tong semua ke depannya yang terbaik dan sesuai yang katong harapkan sama-sama. Ya kakak, maaf juga mungkin saya terlambat masuk tadi terkait dengan sama tanya terkait dengan link aplikasinya. Apakah tadi saya sempat lihat juga di layar monitor itu ada 2 link itu, yang satu operasi Windows dan operasi Mac. Apakah katong pakai kedua itu ataukah nanti di-share lagi apa linknya untuk pantong download dapu aplikasi? Mungkin itu saja kakak, kurang lebih mohon maaf, waktu saya kembalikan. Oke, sinyal baik kan teman-teman? Lanjut pemateri. Siap. Bikin males ya, sinyal kurang bagus berarti. Jadi sorry. Jadi iya Kak Ifha, untuk tes sendiri apakah pakai Mac atau Windows dan lain-lain itu tergantung ya. Maksudnya Kakak Iva punya laptop apa, kalau misalnya Windows ya download yang Windows, kalau Mac ya download yang Mac gitu. Terus kalau misalnya apakah download sekarang atau nanti tunggu di batch sebelumnya, pemahaman saya exam browser itu kayak dari dulu sampai sekarang sama sih. Maksudnya I don't know kalau misalnya mereka punya yang baru gitu. Cuman kalau misalnya makanya saya bilang nanti pakai coba yang dari batch pertama ini di 2025 panduannya, karena itu tidak mungkin jauh beda gitu, kecuali kalau pakai yang di tahun 2022 punya, 2023 itu mungkin agak perbedaan. Jadi bisa di-download saja dari yang batch pertama ini, jadi biar bisa lebih prepare gitu. Kalau nanti kalau misalnya teman-teman kayak, oh oke, nanti ketika panduan keduanya dia sudah keluar, itu baru teman-teman bisa cek lagi kembali apakah dia pulling itu sama dengan link yang sebelumnya. Kalau sama ya sudah terus download lagi. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya pemateri. Intinya teman-teman dalam mau menuju ke tahap berikutnya itu selalu pantau email. Karena setiap informasi apapun itu pasti LPDP kirim lewat email. Jadi kalau macam tanggal 15, berarti mulai dari tanggal 11, 12, 13, itu teman-teman harus pantau email terus. Biasanya di email itulah nanti dari pihak LPDP akan kirim link atau informasi apapun untuk teman-teman sekalian. Oke, saya pikir tadi Saudara Naomi sudah. Masih ada lagi kah yang mau bertanya?
saya ulangi lagi informasi yang dari tadi Ketua Mata Garuda bilang bahwasanya untuk nanti tes TBS untuk di wilayah Sorong, Papua Barat itu nanti teman-teman bisa hubungi pengurus Mata Garuda Papua Barat, dan untuk di Papua Pegunungan terus dan sekitarnya dan kami Jayapura nanti kami coba akan komunikasi lagi dengan pihak GKN. Setelah kami komunikasi dengan pihak GKN dan sudah pasti kami akan menyebarkan informasi kepada teman-teman untuk bisa atau tidak kita akan melakukan tes TBS nanti di GKN. Tapi kami akan berusaha untuk tetap bisa ya untuk bisa memfasilitasi teman-teman agar bisa ikut tes nanti dengan baik. Oke, teman-teman, bagaimana masih ada lagi kah yang mau bertanya? Sam. Oke, sekarang silakan Kakak Fred. Ada yang mau ditambahkan kah atau yang mau didiskusikan? Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya hanya mau menambahkan beberapa hal saja. Mungkin sebagai catatan untuk teman-teman juga perhatikan ketika tes. Ini mungkin hal-hal teknis saja ya, tidak lebih ke soal-soal tes, tetapi hal-hal teknis yang kadang kalau kita tidak perhatikan, hal itu bisa mengganggu kita punya konsentrasi dalam mengerjakan soal. Karena ini terjadi berdasarkan saya punya pengalaman sendiri. Pastikan ketika teman-teman mengikuti tes, pencahayaan dalam ruangan itu sangat bagus, baik, sehingga teman-teman punya wajah itu bisa dilihat jelas oleh dari pihak LPDP. Karena kalau tidak kelihatan jelas, teman-teman lagi sementara kerja soal, tiba-tiba nanti ada pesan masuk di kalian punya layar, disuruh pindah posisi untuk cari itu, dan itu akan mengganggu betul-betul teman-teman punya konsentrasi kerja. Jadi usahakan pencahayaan yang bagus supaya teman-teman punya wajah itu bisa dilihat oleh pihak LPDP. Yang kedua, kalau bisa, kalau teman-teman yang tidak mengikuti tes di gedung keuangan yang mungkin yang tadi sudah disampaikan, kalau mau di rumah atau di mana, pastikan suasananya, cari suasana yang tenang, begitu. Karena kalau tidak tenang berarti nanti akan sangat mengganggu teman-teman dalam mengerjakan soal-soalnya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mungkin tadi sudah disampaikan atau belum, tapi mungkin saya baru bergabung, jadi itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kakak Fred atas masukannya. Dan juga diperhatikan juga kalau teman-teman tes di rumah, jangan sampai ada orang lalu lalang di belakang, itu juga akan berpengaruh juga nanti untuk apakah teman-teman bisa lanjut untuk ikut tes itu atau tidak. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba mereka kasih mati teman-teman punya aplikasi atau apa, karena mereka yang punya hak. Bagaimana teman-teman? Masih ada lagi kah yang mau bertanya? Ini ada yang bisa angkat tangan. Sam kah? Oke, saudara Sam, silakan. Ya baik, selamat malam buat Kakak moderator, Kakak Stanley sama Kakak Victor. Sebelumnya saya minta terima kasih karena sudah berikan kesempatan dan materi yang begitu baik. Di sini yang saya tanyakan, mungkin nanti Kakak Victor bisa tolong bagi share-nya MG Papua Barat di bawah sini. Soalnya yang saya lihat ini MG Papua saja. Terima kasih. Itu saja mungkin saya tambahkan saja Kakak. Sebelumnya sudah jelas. Terima kasih, dikembalikan waktunya Kakak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ketua. Oke, baik, terima kasih Ade Sam. Tadi ditanyakan link ya, link link IG ya, atau sosmednya MG Papua Barat ya. Nah, tadi mungkin nanti Kakak Ema tolong bagikan nomor kontak pengurus Mata Garuda Papua Barat supaya mereka bisa berkoordinasi langsung ya. Nah, betul. Nanti akan kontak personnya akan dibagikan. Kakak Ema tolong ya dibagikan. Kemudian mungkin adik-adik bisa perkenalan dulu kenapa Winnie, karena posisinya lagi di daerah tersebut. Sehingga kakak-kakak pengurus Mata Garuda yang ada di situ bisa copy juga.
mungkin itu ya, Andi Sam, kalau belum paham atau butuh jawaban lebih lagi bisa di konfirmasi lagi, silakan. Teman-teman yang lain juga mungkin kita juga ini ya mengingat Kakak Stanley kan akan ada appointment di jam berikut dengan dalam waktu dekat. Jadi jika teman-teman yang ini akan ini ya gabung di grup bootcamp juga, jangan lupa supaya mengenai persiapan-persiapan bagaimana men-tackle atau mengendal ini ya tes BTS, TBS ini itu akan kemudian dibagikan di grup bootcamp. Nanti ada Kakak Stanley di situ juga toh? Iya. Betul. Nah itu jadi sih bisa secara lebih detail lagi dibagikan. Tapi kakak-kakak dong juga harus mengerti kalau Kakak Stanley dan kakak-kakak yang lain itu akan kalau delay dalam membalas atau merespon, berarti kita harus juga mengerti kalau kakak-kakak ini juga punya waktu dalam kegiatan, pekerjaan, sekolah, studi dan sebagainya. Mungkin begitu teman-teman kakak-kakak semua. Intinya dari semua ini adalah jangan patah semangat. Kita tim Baku Bantu dan juga Mata Garuda Papua beserta dengan Terang Air itu ini ya hadir sebagai fasilitator yang akan membantu. Tapi kembali lagi kalau teman-teman ingin betul-betul ingin mendapatkan beasiswa ini, belajar itu harus diperkuat lagi, dipergiat lagi belajarnya on point gitu supaya bisa dapat beasiswa ini dan kemudian ya itu bisa sekolah, bisa menikmati fasilitas, bisa menambah wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Mungkin kakak moderator dengan baju Brasilnya silakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya tambahkan sedikit Ya, Kak. Emma, silakan. Ya. Oke. Mungkin yang pertama untuk Kakak Sam itu saya sudah japri di chat yang private message itu bisa dicek nomornya Kakak Leon Marini, itu nanti bisa dicek itu Kakak Leon ini Ketua Mata Garuda Papua Barat. Dan kalau tidak salah baru mau diganti ke Kakak Victor. Silakan dihubungi langsung. Kemudian yang kedua ini yang terkait dengan CP Mata Garuda setiap daerah ini kebetulan Mata Garuda Papua itu masih hanya dua, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat. Nah, kalau yang Papua Barat itu untuk yang daerah Papua Barat Daya itu masih ke Papua Barat. Sedangkan kalau daerah Provinsi Papua Selatan, kemudian Papua Tengah dan juga Papua Pegunungan itu masih ke Mata Garuda Papua. Seperti itu. Itu saja dari saya. Silakan Kakak Majer. Oke, terima kasih Kakak Emma. Saya pikir sudah cukup ya. Juga mengingat ada kesibukan dari pemateri. Terima kasih juga Pak Ketua atas kata-kata penutupnya tadi. Saya pikir itu penutup Pak Ketua. Bagaimana kita bisa foto dulu kah sebelum untuk bootcamp nanti pantau saja setiap grup, pantau saja setiap IG. Kami akan share informasi. Kemungkinan mulai dari besok ya Emma, kita bisa share informasi atau kapan kita akan melakukan pelatihan. Saya berharap teman-teman pantau semua grup-grup yang ada IG ataupun itu WhatsApp. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kakak Stanley di tengah kesibukan sempat hadir untuk temani adik-adik semua teman-teman bawa materi. Terus terakhir sebelum kita tutup, kita bisa foto dulu Kak Emma. Oke. Mungkin tambahan sedikit lagi lupa tadi yang terkait bootcamp. Jadi teman-teman yang malam ini ikut webinar kemudian mendaftar untuk ikut kelas bootcamp Mata Garuda Papua bekerja sama dengan TBB. Nanti besok kita akan ada sesi. Jadi teman-teman daftar dulu di link yang sudah dibagikan. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam grup. Nanti baru kita share link untuk besok kita demo terkait dengan platform Terang AI. Jadi kita bekerja juga dengan Terang AI. Terang AI ini punyanya alumni LPDP yang merupakan platform untuk kita bisa latihan soal TBS di situ teman-teman. Dan dikhususkan untuk teman-teman dari wilayah afirmasi itu gratis. Seperti itu. Jadi nanti besok kita akan pertemuan yaitu demo dengan untuk platform Terang AI. Itu saja dari saya. Mungkin Kakak Stanley bisa stop share kah? Biar tidak muncul ini. Halo, kenapa? Kakak Stanley bisa stop share? Biar kita ini. Komentasi bentar. Ya.
Oke. Mungkin teman-teman semuanya bisa open kamera. Oh iya, sambil menunggu teman-teman open kamera. Iya. Kamera. Nah, saya cuma mau bilang kalau semangat, teman-teman manfaatkan, tahap 2 ini dengan sebaik mungkin. Kayak mindset kita tuh jangan pikir kalau, "Oh iya, nanti tahun depan ada LPDP juga." Jadi kayak waktu itu tetap berjalan, umur terus bertambah, jadi Betul manfaatkan sekali. dengan sangat baik, manfaatkan dengan sangat baik. Jadi di mindset kita tuh, oke, saya harus lulus tahun ini, saya harus kuliah di tahun ini. Kayak kemarin saya daftar di tahun 2024, tahun depannya langsung kuliah. Daftar langsung dua-dua. Jadi memang biar menghemat waktu kayak gitu. Persiapan dengan sangat matang dan ketong kakak-kakak di sini semua sangat ketong punya mimpi itu semua bisa dapat LPDP sebenarnya. Jadi kayak jangan merasa bahwa, "Oh my God, kalau misalnya saya ini ganggu kah tidak dan lain-lain." It's okay, chat saja, tanya saja. Saya sangat open di WhatsApp dan juga di Instagram. Saya bakal mencoba untuk membalas teman-teman, mencoba untuk membantu karena memang untuk harapan semua juga bisa punya, mewujudkan mimpi-mimpi ya kuliah, ada yang mungkin pengen di luar negeri, ada juga yang di dalam negeri, but ya semangat terus, kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita dokumentasi. Silakan teman-teman tersenyum saja ya, karena ini ada 4 slide ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kedua. 1, 2, 3. Ketiga. 4. Oke. Oke, sudah Oke, terima teman-teman, kasih silakan. teman-teman. Selamat ya. Ya, terima kasih. Demikianlah akhir dari kita pada sore atau malam ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you. Terima Thank you. kasih Terima kasih Pak semuanya. Ketua Kakak dan Pak semua. Materi. Ya, Semangat terima teman-teman kasih semua. semua. Benny, thank you Benny. Terima kasih kakak semua. Terima Selamat kasih malam. Kakak Stanley. Makasih Kak Stanley, terima kasih semua. Emma, Ya, bagaimana, Jer? ini katanya ada yang coba daftar di Bootcamp tapi server stop.